Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah sadakumullah, pernah di suatu ketika ada seorang bapak datang ke toko buku ayah saya. Sudah lama sekali ya, mungkin 15 tahun yang lalu mungkin. Dia bertanya, Mas, ada Al-Quran yang ada Latinnya enggak? Gitu. Oh, ada, Pak. Nah, saya berikan bapak ini Al-Quran. Saya pikir maksudnya itu adalah terjemahan. Oh, bukan yang seperti ini, kata bapak itu. Quran Latin itu Quran yang maksudnya, kata dia, ada tulisan Indonesia. Jadi misalnya Alif Lam Mim. Nah, Latinnya A L I I F L A A M M I I. Alif Lam Mim. Ya, Yasin Y A A S I I N. Saya bilang kebetulan zaman itu kayaknya masih jarang gitu loh Quran seperti itu. Maaf Pak, kayaknya kami belum punya gitu loh. Apa Bapak nggak bisa baca Quran, kata saya. Bapak tuh langsung lihat, ya bisa lah, saya bisa baca Quran, tapi harus ada Latinnya. Saya tertawa. Saya katakan, kalau begitu Bapak berarti belum bisa baca Quran, kata saya. Kenapa Bapak nggak belajar? Orang saya bisa, tapi harus pakai Latin, kata dia. Ya sudahlah. Akhirnya saya diam, dan orang itu pun pergi. Ya, ikhwan fillah sadakumullah, ya. Bagaimana bisa di zaman sekarang ini, ya, zaman penuh kemudahan, ya, banyak ustadz, banyak pesantren, banyak guru ngaji, ternyata masih ada, ya, kalangan kaum muslimin, ya, yang buta huruf Al-Quran, ya, dan ini memang miris, ya, di kalangan kita. Ketika kita melihat banyak sekali umat Islam ini yang mahir, ya, dalam masalah ilmu-ilmu dunia, dia ahli ekonomi, ya, dia mungkin seorang ahli politik, ya, ahli perdagangan, bisnismen dan sebagainya, ya, ahli matematika, biologi, tapi gak paham sama sekali tentang agama ini, ya, gak bisa baca Quran, ya, buta tentang bahasa Arab, ya. Umat Islam gak ngerti bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab, buta tentang ilmu syar'i, ilmu agama. Masya Allah. Ya, berhati-hatilah kita, ya, bahwasanya Nabi SAW itu pernah bersabda, ya, Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilun bil akhirah. Allah itu murka kepada orang-orang yang, ya, pandai dalam masalah ilmu dunia, tapi dia bodoh masalah ilmu akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan sahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, Allah itu murka kepada hamba-hambanya. Dia ahli dalam masalah ilmu dunia tadi, ya. Dia ahli ekonomi, ahli matematika, ahli macam-macam ilmu dunia, tapi sama sekali nggak ngerti masalah urusan akhirat. Ya, salat aja belum bisa. Ya, salat aja belum bisa. Nggak ngerti sama sekali urusan akhiratnya. Padahal di akhirat itulah kehidupan kita yang abadi nanti, ya. Maka saya mengajak, ya, kepada diri saya dan ikhwan sekalian, mari kita lebih serius mempelajari agama kita. Ketahuilah, belajar agama ini hukumnya wajib, ya. Sama seperti kewajiban sholat, ya, sama seperti kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ayat yang di surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kalau Quran terjemahnya gitu. Tapi kalau kita tafsir, fa'lam ay fatlubul ilma. Carilah ilmu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah.
Kalau kita belajar ilmu nahwu, fa'lam itu namanya fi'il amr, kata perintah. Ya. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Illa ma dalal ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi belajar agama itu wajib. Ya, karena ada perintahnya. Itu sama kayak kita sholat itu. Ya kan? Kita sholat, kalau nggak ngerti ilmunya gimana mau sholatnya? Nggak ngerti bacaannya. Tahu bacaannya nggak paham artinya apa ini. Karena bukan bahasa kita. Ya. Di surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa orang beriman dan berilmu itu lebih tinggi dari orang yang hanya beriman tapi nggak punya ilmu, berbanding 100 derajat. Ya. Jarak antara dua derajatnya sejauh langit dan bumi. Masya Allah, jauh sekali. Ya, jarak kita dengan ulama-ulama itu. Ya, 100 derajat antara dua derajatnya sejauh langit dan bumi. Dan di dalam hadis pun Nabi SAW juga banyak memberikan motivasi ya kepada kita untuk kita rajin ya mencari ilmu agama ini. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar menuntut ilmu, dia di jalan Allah. Sampai dia pulang lagi, dia di jalan Allah. Ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk cari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan ilmu ini jalan surga. Ya kan? Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi juga bersabda, orang yang keluar menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit itu malaikat-malaikat dan makhluk lain yang kita tidak tahu. Ya. Seluruh penduduk bumi, manusia, pohon, gunung, ya, laut, sungai, sampai binatang-binatang, sampai semut-semut yang berada dalam lubangnya, sampai ikan hiu berada dalam lautan, semuanya, kata Nabi, mendoakan keberkahan kepada orang-orang yang mencari ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Dan masih banyak sekali dalil-dalil tentang ya keutamaan mencari ilmu agama ini. Ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas kehidupan, ya, belajar. Wasilahnya banyak sekarang. Ya, pesantren banyak, orang-orang berilmu juga banyak. Anda buka YouTube pun juga banyak mendapatkan sumber-sumber ilmu. Ya, kalau ada rezeki lebih, beli buku-buku agama. Ya kan, koleksi pelan-pelan. 1, 2, 3, beli buku tafsir, buku fikih, buku akidah, buku segala macam. Ya, jadi mudah-mudahan hidup ini kita tidak sia-sia. Ya, dikarenakan kita telah memperdalam agama kita, menjalankan perintah agama kita, bukan hanya dengan katanya-katanya, bukan ikutan orang, tapi memang kita telah mempelajarinya, tahu dengan sumber-sumber dalilnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.